dan Kak Shelly. Adik-adik, hari ini kita mau impa loh. Tapi kita impanya masih di rumah masing-masing. Iya, bener banget Kak Shelly. Iya. Nah, tapi kita mau mulai impa kita. Sebelum kita impa, kita harus siapin apa aja Kak Nia? Siapin Alkitab. Terus siapin posisi duduk adik-adik yang paling baik. Ya, betul. Dan satu lagi Kak Nia, apa tuh Kak? Jangan lupa minta uang persembahan dari mama, papa, atau oma dan opa. Ya, sudah belum adik-adik? Kalau sudah, yuk kita mau saat teduh. Ya. Sikap berdoanya, lipat tangan tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita mau nyanyi. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Yuk adik-adik semua berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Di sini siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Yuk kita mau memuji. Lagunya apa ya Kak Nia? Saya senang jadi anak Tuhan dan kudaki-daki. Oke. Oke Kak Jerry. Sekarang kita mau berdoa ya Kak Nia. Iya. Nah, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikut sama Kak Shelly ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau telah Engkau telah menyertai kami. menyertai kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini kami kami mau memulai mau memulai impa, tapi tetapi Tuhan Tuhan secara online secara online di rumah kami di rumah kami masing-masing. masing-masing. Tetapi Tapi kami kami tetap bersuka cita. bersuka-cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati impa ini Berkati impa ini dari awal, dari awal pertengahan,
hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau nyanyi ya Kania? Iya, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Adik-adik masih semangat? Pasti semangat. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Kita mau nyanyi di Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita. Ayo Kak Jerry. Adik-adik yang pelan dulu ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sudah siapin Alkitabnya belum? Ayo diambil Alkitabnya, kita buka, kita mau membaca Mazmur. Kita buka di Mazmur 28 ayat berapa Kania? Ayat 6 sampai 9. Ya, kita baca di Mazmur 28. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Kita bacanya secara responsoria ya. Nanti Kak Shelly bacanya yang agak menjorok keluar, adik-adik yang bacanya yang menjorok ke dalam. Ya, kita mulai. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar Suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Oke, nah adik-adik jangan disimpan dulu Alkitabnya, karena kita mau Ayat hafalan. ayat hafalan. Coba kita buka ayat hafalannya di mana ya? Untuk anak TK, TK. anak TK dari Galatia pasal 6 ayat 2a. Ayo adik-adik, kalau Galatia pasal 6 ayat 2a. Adik-adik yang gak bisa buka Alkitabnya, minta bantuan mama papanya ya. Iya dong pasti ya. Nah, kita baca di Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Wah, singkat ya adik-adik yang TK, bisa nggak? Sekali lagi. Galatia 1, 2, 3. Galatia pasal 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, sekarang ini anak TK ya Kak ya? Iya, anak TK. Kalau untuk anak tanggung dan anak kecil? Anak kecil dan anak tanggung dari Efesus pasal 4 ayat 2. Ya, Efesus 4. Efesus 4 ayat 2. Untuk anak tanggung, anak kecil, ayo siap-siap. Kita baca di Efesus 4 ayat 2. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, coba sekali lagi ya Kania ya. Coba. Ya, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Oke, nah adik-adik ingat satu lagi. Kalau sudah hafal, jangan lupa minta tolong
juga Oma dan Opa suruh videoin. Bener Kak Sel. Iya Kak ya. Nah, nanti tinggal di video, habis itu dikirim deh ke IG atau Facebook, PA, Atau juga bisa adik-adik kirim ke WA kakak layan yang adik-adik tahu kontaknya. Nah, betul. Oke deh. Nah, kita tunggu ya adik-adik ya. Oke. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong ya Kak, pastinya. Sudah siapin Alkitab juga Iya. ya Kak ya. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 215. Dengar hai kawanku. Yuk Kak Jerry. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, pasti pada sehat semua kan? Dan terutama mungkin ada adik-adik yang sedang bersuka cita karena ada beberapa yang baru saja pembagian rapot atau pengumuman kelulusan hari ini kan. Minggu lalu maksud Kak Remo, tentunya hasilnya pasti memuaskan kan? Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau minta tuntunan Roh Kudus agar firman kita dengarkan bisa menjadi roti kehidupan untuk adik-adik dan juga bisa menjadi rema dalam kehidupan adik sehari-hari. Ya, oke adik-adik, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena tuntunan Roh Kudus-Mu kita bisa berkumpul di sini dalam ibadah IMPA online ini dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Walaupun kami terpisah, namun kami kadang percaya persekutuan yang hangat dalam ibadah hari Minggu Anak ini tetap kami rasakan ya Bapak. Ya Bapak, saat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Tuhan Yesus, tuntunlah kami, berkatilah kami agar firman kami dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga berkatilah hamba-Mu yang kami menyampaikan ya Bapak, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hanya di dalam nama-Mu lah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, terambil dari kitab Rut pasal 1. Yuk dibuka Alkitab yuk adik-adik yuk. Terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 16. Ada banyak ya, tapi karena kita percaya walaupun banyak itu tidak akan mengurangi rasa semangat adik-adik untuk kepo lagi tentang firman Tuhan. Ya, kali ini karena membacanya deh, karena kita baca firman Tuhan sambil kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Yuk mari kita baca firman Tuhan, ibadahnya masih online. Ya. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 16. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat
tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadi suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Lalu menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium murtanya itu minta diri, tapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku." Demikian firman Tuhan dengan segala besarannya. Oke adik-adik, karena kita percaya tentu adik-adik masih ingat kisah Rut dan Boas. Nah di sini Kak Raymond akan menceritakan kembali kisah Rut dan juga Naomi adik-adik. Nah adik-adik, seperti adik-adik lihat gambar di sebelah Kak Raymond akan menceritakan dengan anggaplah gambar di sebelah Kak Raymond ini adalah kedua tokoh-tokoh yang Kak Raymond sebut tadi adik-adik ya. Jadi begini adik-adik, pada saat itu di kota Bethlehem di Israel, kota Bethlehem Yehuda sedang dilanda musibah kelaparan. Nah adik-adik, bayangin jika suatu kota diserang sebuah musibah kelaparan, pasti sangat menderita kan adik-adik. Coba adik-adik bayangkan deh kalau adik-adik kelaparan berlarut-larut terus, bisa dalam seminggu dan bahkan berbulan-bulan. Itulah yang dirasakan umat-umat Tuhan di kota Bethlehem Yehuda. Nah, hal itu kenapa terjadi demikian adik-adik ya? Hal itu terjadi karena umat Israel pada saat itu melakukan suatu dosa adik-adik yang dimana membuat Tuhan menghukum mereka. Nah, karena hal itu ada salah satu tokoh yang kita dalami ini yaitu warga Bethlehem Yehuda yang bernama Elimelek. Dia memutuskan untuk pergi dari tanah Bethlehem ke tanah Moab yang kondisinya yang mungkin tidak separah tanah Bethlehem. Elimelek dia pergi dengan istrinya yang bernama Naomi. Siapa namanya? Naomi, dan juga kedua anak laki-lakinya yang bernama Mahlon dan Kilion. Nah, mereka pergi dari tanah Bethlehem lalu mereka ke negeri Moab. Nah, adik-adik, sekedar informasi bahwa bangsa Moab, negeri Moab ini adalah orang-orangnya tidak mengenal dan tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Elimelek dan juga Naomi adik-adik. Nah, itu adalah Tuhan Allah yang disembah juga leluhurnya yaitu Abraham. Nah, jadi adik-adik, sampailah mereka di sana. Lalu meninggallah Elimelek sehingga Naomi tinggal dengan kedua anak laki-lakinya. Siapa anak laki-lakinya adik-adik? Mahlon dan Kilion. Nah, Mahlon dan Kilion ini mereka menikah dengan perempuan dari negeri Moab, yaitu yang bernama Orpa dan Rut. Nah, pasangannya siapa aja ya adik-adik ya? Nah, kalau dengan pasangannya ingat rumusnya adalah RM dan juga Oka. RM itu Rut dan Mahlon, Oka, Orpa dan juga Kilion. Bukan RM itu Raymond Marbun ya adik-adik ya. Nah lanjut. Nah setelah mereka menikah 10 tahun kemudian meninggallah Mahlon dan Kilion adik-adik di negeri Moab itu. Nah sehingga Naomi tinggal dengan dua menantunya, siapa namanya? Rut dan Orpa. Nah adik-adik, tidak lama setelah itu Naomi mendengarkan kabar bahwa tanah Bethlehem Tuhan telah memperhatikannya sehingga tidak terjadi lagi musibah kelaparan di
di kota itu, sehingga Naomi memutuskan untuk kembali ke bangsanya, ke kotanya, yaitu Bethlehem Yuda. Nah, pada saat dia bersiap-siap dan juga dia pulang, lalu pada saat perjalanan yang diikuti oleh kedua menantunya itu, di tengah perjalanan Naomi meminta kepada kedua menantunya, ya kan adik-adik, yang seperti kita baca, pulanglah, kembalilah ke negerimu, sembahlah Allah orang tuamu itu. Nah adik-adik, kalau yang dituliskan di Alkitab, pertama-tama jawaban mereka berdua apa coba kalau adik-adik mau ingat? Nah, benar sekali adik, jawaban mereka berdua pertama adalah mereka dengan sikap beraninya mereka menolak permintaan dari ibu mertuanya, maksud Karemon. Nah, karena apa? Mereka tetap mau bersama kepada Naomi. Nah, lalu Naomi minta untuk yang kedua kalinya kepada mereka berdua, pulanglah. Dan sebab Naomi merasa bahwa kepahitan dalam hidupnya merupakan salah satu bentuk Tuhan telah meninggalkan dia, sehingga dia tidak mau kepahitan yang dialami dirasakan juga oleh kedua menantunya. Naomi tidak mau kedua menantunya hidup menderita sama seperti dia. Nah, mendengar hal tersebut, Orpa menangis dan dia meminta diri untuk kembali ke bangsanya, itu negeri Moab. Sedangkan saat menantunya yang satu lagi, siapa dia namanya? Iya, benar, yang bernama Ruth, dia menolak, dia tetap mau bersama dengan mertuanya, yaitu Naomi. Nah, adik-adik, sehingga Naomi dan Ruth berjalanlah mereka dari negeri Moab ke tanah Bethlehem, dan mereka sampai ke tanah Bethlehem. Nah, adik-adik, ada beberapa teladan yang akan kita pelajari dari teladan Naomi dan juga Ruth, adik-adik, yang perlu kita teladani juga, sehingga adik-adik bisa menjadi pribadi-pribadi Ruth dan Naomi pada zaman milenial ini. Nah, adik-adik, yaitu yang pertama adalah kenapa sih Ruth tidak menolak permintaan dari Naomi? Kenapa sih dia lebih memilih untuk tetap mengikuti Naomi? Kenapa ya adik-adik ya? Karena adik-adik, Tuhan Allah yang dia sembah, yang dia kenal dari suaminya dan juga dia kenal dari Naomi beserta suaminya semasa hidup, adalah Tuhan Allah yang dia yakini merupakan pencipta semesta dan juga penguasa atas seluruh bumi. Sehingga dia yakin dan percaya bahwa dengan mengikut Tuhan Allah yang disembah oleh Naomi itu, maka dia akan memperoleh kehidupan, adik-adik. Sehingga dia mengambil keputusan dengan berani untuk mengikuti Naomi walaupun dia akan hidup menderita dan tidak kembali ke negeri Moab. Walaupun di negeri Moab dia bisa hidup enak, dia bisa kembali ke keluarganya, di negerinya juga makmur, dan tidak mengikuti Naomi yang mungkin tidak tahu seperti apa, adik-adik, ya kan? Nah, tapi dia dengan berani memutuskan untuk mengikuti Naomi kembali ke kota Bethlehem, maksud Karemon, ya. Nah, sikap berani inilah yang perlu kita teladani, adik-adik, berani untuk mengikuti Tuhan. Sehingga adik-adik, dengan begitu Naomi Ruth bisa menjadi berkat kepada Naomi dan kepada orang sekitar, adik-adik, pada saat di tanah Bethlehem nanti, karena cerita kelanjutannya. Nah, selain itu adik-adik, dari sifat keberanian dari Ruth ini kita melihat dia bisa seperti itu karena apa? Karena imannya, adik-adik. Nah, di sini kita belajar, adik-adik, ya, bahwa iman yang benar itu akan menghasilkan perbuatan yang tulus dan jujur. Di situ kita bisa lihat, adik-adik, ya, bagaimana Ruth dengan imannya yang berani itu dia sangat tulus untuk mengikuti Naomi. Walaupun dia tahu bahwa mungkin hidupnya tidak akan baik, bahkan lebih buruk lagi jika dia mengikuti Naomi di tanah Bethlehem. Nah, itu bisa kita lihat, bisa seperti mungkin adik-adik masih ingat kisah Ruth dan Boaz di ayat 2-nya, bagaimana Ruth mengambil jelai-jelai di sisa-sisa dari sisa-sisa gandum di Bethlehem, ya kan? Dia makan dari hasil sisaan, ya kan? Nah,
di sini kita lihat bagaimana Ruth dengan tulus dan juga dengan jujur dia mengikuti Naomi. Dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan Allah yang disembah Naomi, adik-adik. Nah, di sini kita lihat bagaimana iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang tulus, adik-adik ya. Lalu yang kedua, yang terakhir yang mau kita teladani dari Ruth ini, adik-adik, yaitu adalah iman yang benar. Ya, iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Hal itu kenapa ya, adik-adik ya? Nah, karena apa? Karena keputusan Ruth untuk mengikuti Naomi, adik-adik, sehingga dia kembali ke tanah Bethlehem, dia di sana mendapatkan berkat, ya kan? Yaitu apa? Dia bertemu dengan Boas, dan dari pernikahan dengan Ruth dan Boas itu akan menghasilkan keturunan leluhur dari kakek dari Raja Daud, dan dari situ keturunan situ akan melahirkan siapa, adik-adik? Kalau adik-adik baca di Matius pasal 1 akan melahirkan siapa? Mesias, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, dari keturunan Ruth dan Boas. Nah, adik-adik, sehingga di situ kita bisa lihat, adik-adik ya, bahwa iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar, adik-adik. Nah, lalu yang ketiga dari kisah itu kita belajar teladan apa, adik-adik? Nah, adik-adik, dari kisah Ruth itu kita belajar ya bagaimana kehidupan Ruth bisa menjadi berkat kepada Naomi, dan bahkan Ruth itu bisa menjadi berkat itu karena apa? Diajarkan dari Naomi, ya kan? Nah, sehingga dari situ kita lihat, adik-adik ya, bahwa dengan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, bagi sekeliling kita, ya, kita bisa menjadi pribadi yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada sekeliling kita, adik-adik. Nah, tentunya adik-adik mau dong seperti itu dong, pribadi yang menjadi berkat bagi sekelilingnya dong, tentunya kan. Nah, dari sini kita belajar dari kisah Ruth bahwa kalau kita menjadi pribadi yang seperti itu, kita harus bisa menjadi pribadi yang berani untuk memiliki iman yang benar. Sehingga dari iman yang benar itu kita akan menghasilkan perbuatan yang tulus dan jujur, dan juga akan menghasilkan perbuatan yang benar. Nah, adik-adik, terakhir nih, kali ini benar terakhir nih, yang keempat nih, adik-adik. Kita lihat bagaimana Ruth saat mengasihi orang tuanya pada saat itu, atau mertuanya, yaitu Naomi, adik-adik. Nah, adik-adik, kita baca teladan dari mereka, dari Ruth ya. Adik-adik itu punya orang tua semua di rumahnya, ya kan. Nah, kita belajar bagaimana kita membantu orang tua kita masing-masing, adik-adik. Mulai dari yang kecil, yaitu apa? Mendoakan, doain agar selalu sehat, agar selalu diberikan kekuatan untuk Tuhan, untuk bekerja, mencari nafkah untuk adik-adik. Nah, seperti itu, adik-adik. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan segala kebesarannya mampukan adik-adik untuk melakukan firman Tuhan, sehingga dimanapun adik berada, dan apapun adik-adik hadapi, adik-adik tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan, pada saat bertemu dengan adik-adik, mereka mengenal siapa itu Tuhan Yesus, yaitu adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan juga damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sekarang serahkan kepada liturgus kita, Kak Nia dan juga Kak Shea. Dadah. Ya, adik-adik, tadi udah dengerin firman Tuhan dong. Ya. Firman Tuhannya tadi apa ya? Aduh, tentang siapa ya, Kak Nia? Tentang Naomi ya, Kak Nia ya. Nah, sekarang kita mau respon nih, Kak Nia, dari firman Tuhan kita. Nah, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183. 183. Kita satu di dalam Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas kedua orang tua kami. Tolonglah berikan mereka rezeki yang cukup, supaya bisa tetap sehat. Kami juga ingin doakan untuk sekolah kami.
guru, dan teman-teman yang sedang belajar di rumah. Tolonglah berikan mereka rezeki dan kesehatan yang cukup untuk sehari-hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami kiranya Tuhan memberikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan untuk kesatuan hati Jemaat GPIB Jatipon, khususnya Pelkat PA Jatipon, untuk tetap memiliki kerinduan mencari Tuhan dengan mengikuti kebaktian IPA online. Untuk para pendeta dan pemimpin gereja GPIB Jatipon yang harus melakukan social distancing atau jaga jarak sosial ya Tuhan, bantulah mereka menggembalakan jemaat dan supaya diberikan hikmat dan semangat untuk tetap dapat menjangkau umat untuk menguatkan iman sekalipun tidak dapat berkumpul secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari Minggu ini ya Tuhan. Dan Tuhan, dalam rangkaian Del Syafat ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia, terutama bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati Tuhan atau memulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi ini ya Tuhan. Dan Tuhan berkatilah juga untuk pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah Tuhan untuk menangani Tuhan di dalam transisi new normal ini Tuhan. Dan berkati juga kami sebagai masyarakat Tuhan untuk tetap mematuhi protokol Tuhan di dalam transisi new normal ini, agar kami tetap dapat menjaga keluarga ataupun orang-orang di sekitar kami atau memutuskan rantai pandemi COVID ini Tuhan. Ya Tuhan, di dalam rangkaian Del Syafat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk saudara kami, ataupun untuk adik-adik dan kakak lain kami yang sedang sakit Tuhan, yang saat ini dalam pemulihan, yaitu Kak Jelita ya Tuhan, dan juga adik kami yang saat ini sedang sakit, Luther Tobing sektor 5, dan Kak Steven Tuhan yang saat ini sedang dirawat. Tuhan berkatilah mereka, pulihkanlah mereka Tuhan Yesus dengan darah-Mu, agar mereka dapat pulih Tuhan melalui penanganan dokter, obat-obat atau makanan yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan segala berkat Tuhan yang boleh memulihkan mereka, dan berkati juga Tuhan keluarga mereka Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan dalam merawat mereka. Dan Tuhan, di dalam doa ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami, untuk kakak lain kami atau keluarga kami Tuhan yang sedang berulang tahun atau yang telah berulang tahun, yaitu adik Tesalonika sektor 12, adik Ciro Alder Nathaniel sektor 2, adik Karina sektor 6, adik Kevi sektor 8, adik Sadewa sektor 2, dan Kak Berta Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh tambahkan 1 tahun umur Tuhan kepada mereka. Biarlah Tuhan di pertambahan umur mereka boleh terus menjadi terang Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi sesama mereka atau orang-orang di sekeliling mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga serahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami Tuhan pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam persembahan. Sudah siapin persembahannya belum? Ayo, sekarang minta ke mama, papa, oma atau opa. Nah, tapi kamu ingetin dulu nih ya kan ya. Nanti uang persembahannya itu bisa kita kasih, minta titip ke mama atau papa atau ke oma atau opa biar dikasih ke gereja. Bisa ditaruh di kotak
atau bisa dikirim ke rekening yang di bawah ini. Di sini nih. Nah, sekarang kita mau menyanyi kan ya? Ya, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mau doa persembahan, semuanya sikap berdoa, lipat tangan tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami pada hari ini dengan sukacita. Tuhan, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan supaya berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, ternyata kita udah sampai di penghujung nih. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur untuk pemutusan ya Kak ya. Iya, benar banget adik-adik. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269. Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik telah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dan berdoa. Yang akan kami memimpin, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih setiamu dan juga anugerah-Mu lah kita bisa mengakhiri ibadah ini Bapak. Ya Bapak, dalam kebesaran-Mu hamba memohon Bapak, berkatilah adik-adik lain yang menonton ibadah hari Minggu Penenang ini. Biarlah firman yang mereka dengarkan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapak. Dan juga Tuhan Yesus yang baik, biarlah sukacita dan sejahtera yang mereka rasakan dalam hangatnya persekutuan ibadah hari Minggu Penenang melalui via daring ini bisa tidak hanya berakhir pada kesempatan ini saja Tuhan Yesus, melainkan bisa mereka pertahankan dan bisa mereka salurkan kepada orang-orang sekeliling mereka ya Bapak. Ya Bapak, hamba-Mu serahkan anak-anak layan-Mu ini yang menonton ibadah hari Minggu Penenang ini selama seminggu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka gumulkan selama seminggu ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menangkan ya Bapak. Sehingga iman mereka semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan anak-anak ini bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena di dalam nama-Mu lah kami telah berdoa, ucap syukur, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sudah waktunya anak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Sampai hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di kesempatan